Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah kriptografi. Kali ini kami akan menjelaskan program menggunakan bahasa pemrograman MATLAB dan Java dengan menggunakan algoritma MD5. Berikut video dan penjelasan programnya. Untuk langkah yang paling awal yaitu kita menginisialisasi fungsi untuk menghitung MD5 dari pesan, yaitu function digest MD5 dalam kurung message. Selanjutnya yaitu menginisialisasi variabel M, sedangkan M adalah modulo dari 2 pangkat 32. Di sini 32 yaitu 32 bit. Jadi untuk programnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menginisialisasi S adalah tabel shift untuk shift. Angka pada tabel shift bernilai negatif karena shift bergeser ke kiri. Jadi untuk nilai shift sendiri yaitu ada minus 7, minus 12, minus 17, minus 22, minus 5, minus 9, minus 14, minus 20, minus 4, minus 11, minus 16, minus 23, minus 6, minus 10, minus 15, dan minus 21. Selanjutnya yaitu menginisialisasi T. T adalah tabel sinus. Setiap sinus bernilai 32 bit. Jadi untuk programnya yaitu T sama dengan floor dalam kurung ABS, dalam kurung lagi sin, lalu dalam kurung lagi 1 bagi 64. Lalu tutup kurung titik bintang M tutup kurung. Selanjutnya menginisialisasi hash dengan mengubah nilai heksadesimal ke desimal sebagai baris vektor 32 bit integer. Untuk digestnya yaitu head2deck 6 7 4 5 2 3 0 1. Selanjutnya yaitu head2deck E F C D A B 8 9 head2deck 9 8 B A D C F E. Terus yang terakhir head2decknya 1 0 3 2 5 4 7 6. Langkah selanjutnya yaitu jika pesan berisi karakter, untuk mengubah pesan ke dalam nilai ASCII yaitu dengan message sama dengan double dalam kurung message. Selanjutnya yaitu menghitung banyak elemen pada message dengan byte length sama dengan 6 atau 61 dalam kurung message. Selanjutnya yaitu memanjangkan pesan dengan menambahkan 1, kemudian menambahkan cukup 0, membuat panjang bit kongruen dengan 448 mod 512. Karena kita memiliki nilai byte, maka kita tambahkan 128 dengan 1 0 0 0 0 0 0 0 0, yaitu nolnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian tambahkan cukup 0 lagi yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 0 untuk membuat panjang byte kongruen dengan 56 mod 64, yaitu untuk programnya message sama dengan dalam kurung message 128 zeros dalam kurung lagi 1 mod dalam kurung 55 dikurangi byte length, 64 tutup kurung. Selanjutnya yaitu mengubah message ke dalam 32 bit integer dengan tipe pemetaan Little Endian. Untuk programnya yaitu message sama dengan receive dalam kurung message 4 mem dalam kurung message per 4 tutup kurung. Selanjutnya yaitu message sama dengan message dalam kurung I bagi tutup kurung lalu tambah
Selanjutnya untuk message yang kedua 2, titik 2 kali 256 tambah titik-titik. Dilanjutkan ke message yang ketiga yaitu 3, titik 2 bintang 65536 tambah titik-titik. Untuk yang terakhir yaitu message 4 dalam kurung 4, titik 2 tutup kurung bintang yaitu kali 106777216 titik koma. Selanjutnya yaitu menambahkan bit sepanjang 64 bit integer dengan tipe pemetaan little endian. Itu untuk programnya bytelength sama dengan bytelength dikali 8. Lalu dilanjutkan dengan message dalam kurung message, mod, lalu dalam kurung lagi bytelength, m tutup kurung, lalu mod dalam kurung lagi bytelength per m, m tutup kurung. Untuk selanjutnya yaitu metode perulangan untuk memproses pesan setiap 512 bit blok, karena kita memiliki 32 bit integer. Setiap blok integer memiliki 16 elemen. Jadi message dalam kurung k tambah dalam kurung 0 bagi 15. Itu sekarang menginisialisasi nilai hash pada setiap bloknya. Untuk A sama dengan digest 1, B sama dengan digest dalam kurung 2, C sama dengan digest dalam kurung 3, dan D sama dengan digest dalam kurung 4. Selanjutnya perulangan lagi sebanyak 64 kali. Untuk programnya yaitu for i sama dengan dalam kurung 1.2 atau bagi 64. Selanjutnya yaitu mengubah nilai B, C, D ke baris vektor bit. Untuk programnya yaitu BV sama dengan desimal 2 bin dalam kurung B, 32 tutup kurung minus dalam petik 0. Untuk CV juga begitu dan DV. Selanjutnya operasi percabangan untuk mencari F sama dengan percampuran operasi matematika dari BCD. Nah, Q sama dengan indeks dalam 0 bagi 15 atau titik 15 titik 215 ke message K plus Q. SR sama dengan baris keberapa dari 1 banding 4. Untuk programnya yaitu if i kurang dari sama dengan 16, yaitu untuk babat 1, lalu F sama dengan dalam kurung BV dan CV, lalu dalam kurung negasi BV dan DV. Sedangkan Q-nya KI sama dengan I minus 1, SR-nya sama dengan 1. Lalu else if I sama dengan kurang dari 32 untuk babak 2, F sama dengan dalam kurung BV dan DV, lalu dalam kurung lagi CV dan negasi DV. KI nya sama dengan mod 5 kali I minus 4, 16, SR nya sama dengan 2. Selanjutnya else if lagi I kurang dari sama dengan 48 untuk babak ketiga, F sama dengan XOR dalam kurung BV XOR dalam kurung CV DV. Untuk KI nya sama dengan mod 3 kali I ditambah 2, 16. Nilai SR nya sama dengan 3. Selanjutnya else untuk babak keempat. Untuk nilai F nya yaitu sama dengan XOR dalam kurung CV BV lalu negasi DV. KI nya sama dengan mod 7 kali 1 minus 7 7 kali I minus 7, 16. Jadi nilai SR nya 4. Lalu N. Selanjutnya yaitu mengubah nilai F dari baris vektor bit ke 32 bit integer. Untuk programnya yaitu F sama dengan bin to deck dalam kurung char dalam kurung lagi F
plus 0 lalu tutup kurung. Selanjutnya yaitu melakukan pergeseran shift secara melingkar dari variabel sum. Untuk programnya yaitu sj sama dengan mod dalam kurung i minus 1,4 lalu tambah 1. Selanjutnya sum mod a dalam kurung a tambah f tambah meset lalu dalam kurung lagi k plus ki plus t dalam kurung i, m. Selanjutnya sum deck to bin dalam kurung sum, 32. Selanjutnya yaitu sum sama dengan shift dalam kurung sum dalam kurung 0 s dalam kurung lagi sr, sc. Yang terakhir yaitu sum sama dengan bin to deck dalam kurung sum. Selanjutnya yaitu mengupdate nilai a, b, c, d. Untuk programnya yaitu time sama dengan d, lalu nilai d sama dengan c, nilai c sama dengan b, dan b sama dengan mod dalam kurung b plus sum, m. Lalu nilai a nya sama dengan temp. Lalu untuk selanjutnya yaitu n mengakhiri perulangan dari for i. Selanjutnya menambahkan hash dari blok pada perulangan ini ke blok hash sebelumnya dengan digest sama dengan mod dalam kurung digest plus dalam kurung a b c d lalu m. Kita akhiri lagi perulangannya untuk nilai k nya. Selanjutnya mengubah hash dari 32 bit integer dengan tipe pemetaan little endian ke bytes. Jadi untuk programnya digest sama dengan dalam kurung digest per 256, digest per 65.536, yang terakhir yaitu digest per 167772216. Lalu digest sama dengan reset dalam kurung mod dalam kurung floor dalam kurung digest, 256 tutup kurung, i sama numel dalam kurung digest. Selanjutnya mengubah hash ke heksadesimal, yaitu untuk programnya yaitu digest sama dengan deck to hex dalam kurung digest. Selanjutnya digest sama dengan reset dalam kurung transpose dalam kurung digest, i, 6 dalam kurung digest. Untuk yang terakhir yaitu n mengakhiri fungsi dari MD5. Selanjutnya kita coba jalankan programnya. Sini kita ketikkan MD5. Sebentar. Ya. MD5 dalam kurung kita masukkan kalimat yang akan dirubah ke MD5. Oh, ini beda sebelah juga. Kita tuliskan kriptografi, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk answernya sendiri dari kata kriptografi didapatkan nilai dari MD5 nya yaitu ini, yaitu 8CD atau BCD, 8CD F5A B 35595 C 13 C 692 0 O3 B 8431 E 46 O 4A. Sekian, jadi itu tadi penjelasan dari algoritma MD5 dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB.
Untuk selanjutnya yaitu penjelasan algoritma MD5 dengan menggunakan Java. Masuk ke dalam Java-nya. Untuk di dalam Java yaitu langkah yang pertama, pada Java langkah yang paling awal adalah mendeklarasikan Java package MD5-nya, yaitu dengan package MD5. Selanjutnya yaitu mengimport package scanner-nya dengan import java.util.scanner. Selanjutnya yaitu mendeklarasikan kelas Java-nya untuk MD5. Itu kelas MD5. Selanjutnya menginisialisasi hash dengan mengubah nilai heksadesimal ke desimal sebagai baris vektor 32 bit integer. Lalu programnya yaitu dengan private static final integer init underscore a sama dengan dalam kurung integer 0x67452301. Yang kedua yaitu private static final integer init underscore b sama dengan dalam kurung integer lalu 0xefcdab89l. Yang ketiga yaitu private static final integer init underscore c sama dengan dalam kurung integer lalu 0x98badcfel. Itu yang keempat. Yang terakhir private static final integer init underscore d sama dengan dalam kurung integer lalu 0x10325476. Langkah yang selanjutnya yaitu menginisialisasi table shift-nya. Programnya yaitu private static final integer lalu shift underscore amts sama dengan 7 12 17 22 5 9 14 20 4 11 16 23 6 10 15 21. Langkah yang selanjutnya yaitu menginisialisasi tabel T atau tabel sinus. Setiap sinus bernilai 32 bit. Untuk programnya yaitu private static final integer table underscore t sama dengan new integer dalam kurung 64. Lalu static kurung awal tutup lalu for dalam kurung integer i sama dengan 0 i kurang dari 64 lalu i plus plus. Selanjutnya yaitu table underscore t-nya dalam kurung i sama dengan dalam kurung integer dalam kurung lagi long lalu dalam kurung lagi 1l kurang dari 32. Lalu lakukan perkalian dengan math.abs dalam kurung math.sin dalam kurung lagi i plus 1. Selanjutnya yaitu metode menghitung MD5-nya. Untuk programnya itu public static byte hitung MD5 dalam kurung byte message. Lalu menghitung panjang pesan dengan integer message line bytes sama dengan message dot length yaitu panjang. Lalu menginisialisasi 6 blocks dengan message line byte plus 8 lebih dari 6 lalu plus 1 yaitu integer 6 blok sama dengan dalam kurung message line bytes plus 8 lebih dari 6 plus 1. Selanjutnya menginisialisasi totalan dengan 6 blok kurang dari 6 yaitu untuk programnya int totalan sama dengan 6 blok kurang dari 6. Selanjutnya yaitu byte padding bytes
sama dengan new byte dalam kurung totalen minus atau kurang message len bytes untuk menginisialisasi padding bytes. Untuk selanjutnya menambahkan byte sesuai panjangnya, yaitu dengan padding bytes dalam kurung 0 sama dengan byte lalu 0 kali 80. Selanjutnya itu menginisialisasi message len bytes dengan message len bytes kurang dari 3, yaitu long message len bytes sama dengan dalam kurung long lalu message len bytes lagi kurang dari 3. Selanjutnya yaitu perulangan sebanyak 8 kali dengan for dalam kurung integer i sama dengan 0, i kurang dari 8 lalu i plus plus. Selanjutnya menambahkan byte sesuai bitnya, padding bytes dalam kurung padding bytes dot length yaitu panjangnya strip 8 plus i lalu sama dengan byte message len bytes. Selanjutnya menginisialisasi message len bytes-nya, yaitu dengan message len bytes lebih dari sama dengan 8. Selanjutnya menginisialisasi hash pada setiap bloknya dengan nilai integer a nya sama dengan init underscore a, integer b nya sama dengan init underscore b, integer c sama dengan init underscore c, dan integer d sama dengan init underscore d. Selanjutnya menginisialisasi buffer dengan 16 elemen, yaitu dengan in buffer sama dengan new in dalam kurung 16. Selanjutnya melakukan perulangan untuk memproses pesan setiap 12 bit blok, karena kita memiliki 32 bit integer, setiap blok memiliki 16 elemen, yaitu dengan for dalam kurung in i sama dengan all lalu i kurang dari 6 blocks lalu i plus plus. Selanjutnya menginisialisasi indeks, integer indeks sama dengan i kurang dari 6. Selanjutnya melakukan perulangan sebanyak 64 kali dengan for dalam kurung integer j sama dengan 0, j kurang dari 64, j plus plus, lalu indeks plus plus. Selanjutnya itu menambahkan bit dengan buffer dalam kurung j lebih dari 2 sama dengan dalam kurung integer dalam kurung lagi indeks kurang dari message len bytes lalu message dalam kurung indeks padding bytes dalam kurung indeks strip message len bytes lalu kurang dari 24. Selanjutnya buffer dalam kurung j lebih dari 2 lalu lebih dari 8. Selanjutnya menyimpan nilai asli dari nilai a, b, c, dan d. Integer original a sama dengan a, integer original b sama dengan b, integer original c sama dengan c, integer original d sama dengan d. Selanjutnya melakukan perulangan sebanyak 64 kali dengan for dalam kurung integer c sama dengan 0, j kurang dari 64, lalu j plus plus. Selanjutnya menginisialisasi j adalah baris keberapa dari 1 sampai 4 dengan integer div 16 sama dengan j kurang lebih dari 4. Selanjutnya menginisialisasi nilai f nya, yaitu integer f sama dengan 0. Selanjutnya menginisialisasi buffer index dengan j, yaitu integer buffer index sama dengan j. Lalu percabangan untuk pemilihan babak atau row, yaitu dengan switch sama dengan div 16. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan babak pertama atau babak 1, yaitu dengan cache 0, lalu f sama dengan b dalam kurung dalam kurung b dan c, lalu dalam kurung negasi b dan d. Untuk menginisialisasi f adalah b dan c dan negasi b dan d. Lalu lakukan perintah break untuk berhenti. Selanjutnya perintah case
lagi untuk babak kedua, yaitu case 1 sama dengan F sama dengan dalam kurung B dan D, lalu dalam kurung C dan negasi D. Untuk menginisialisasi F adalah B dan D, lalu C dan negasi D. Selanjutnya buffer index sama dengan dalam kurung buffer index kali 5 plus 1 dan 0x0f untuk menginisialisasi buffer index. Lakukan perintah break untuk berhenti. Selanjutnya yaitu case lagi, yaitu case kedua untuk babak ketiga. F sama dengan B, C, D. Untuk menginisialisasi F adalah B, C, D. Selanjutnya buffer index sama dengan dalam kurung buffer index kali 3 plus 5 dan 0x0f untuk menginisialisasi buffer index. Lakukan perintah break lagi untuk berhenti. Selanjutnya yang terakhir untuk case 3, yaitu babak keempat. F sama dengan C pangkat dalam kurung B negasi D untuk menginisialisasi nilai F-nya. Selanjutnya menginisialisasi buffer indexnya, itu dengan buffer index sama dengan dalam kurung buffer index kali 7 lalu dan 0x0f. Lakukan perintah break untuk berhenti. Selanjutnya melakukan pergeseran ke kiri dari table shift, yaitu dengan integer temp sama dengan B plus integer rotate left dalam kurung A plus F plus buffer dalam kurung buffer index lalu plus table T dalam kurung J lalu shift underscore EMTS dalam kurung div 16 kurang dari 2 lalu J dan 3. Untuk nilai A sama dengan D, D sama dengan C, C sama dengan B, B sama dengan temp. Selanjutnya menjumlahkan variabel A, B, C, dan D hasil pergeseran dengan variabel A, B, C, dan D yang asli, yaitu dengan A plus sama dengan original A, B plus sama dengan original B, lalu C plus sama dengan original C, lalu terakhir D plus sama dengan original D. Selanjutnya itu menginisialisasi MD5 nya, yaitu dengan byte MD5 sama dengan new byte dalam kurung 16. Lalu menginisialisasi nilai count-nya, yaitu integer count sama dengan 0. Melakukan perulangan i sebanyak 4 kali, yaitu dengan perintah for dalam kurung integer i sama dengan 0, lalu nilai i kurang dari 4 dan i plus plus. Selanjutnya menginisialisasi n dengan nilai dalam kurung i sama dengan 0, lalu a dalam kurung i sama dengan 1, b i sama dengan 2, dan c sama dengan d. Selanjutnya yaitu melakukan perulangan j sebanyak 4 kali. Untuk perintahnya yaitu for dalam kurung integer j sama dengan 0, J kurang dari 4, lalu J++. Selanjutnya menginisialisasi setiap indeks MD5 dengan M, yaitu dengan MD5 dalam kurung count plus plus sama dengan dalam kurung byte N. Yang terakhir yaitu menginisialisasi nilai N nya, yaitu N lebih dari sama dengan 8. Lalu melakukan perintah pengembalian nilai MD5 dengan return MD5. Selanjutnya yaitu metode mengubah hexadesimal ke string dengan perintah public static string to hex string dalam kurung byte B. Selanjutnya yaitu membuat variabel string builder baru, string builder as B sama dengan new string builder. Selanjutnya yaitu perulangan sesuai panjang string, for dalam kurung integer i sama dengan 0, i kurang dari b dot length lalu i++. Selanjutnya menambahkan string ke dalam SB dengan perintah sb.append dalam kurung string.format dalam kurung
02x, B dalam kurung i dan 0xff. Selanjutnya mengembalikan nilai string dari SB-nya dengan perintah return sb.toString. Untuk selanjutnya yaitu main metodenya dengan public static void main string arts. Selanjutnya mendeklarasikan variabel scanner baru, scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in, lalu menampilkan stringnya system.out_print, masukkan string yang akan dihash, lalu meminta dan menyimpan input string yang akan dihash dengan perintah string masukkan sama dengan input.next. Dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil hash MD5 nya atau mengeprint dari hasil MD5 nya dengan perintah system out print dalam kurung to hex string dalam kurung lagi hitung MD5 dalam kurung masukkan .getBytes. Berikut percobaan dari algoritma MD5 dalam bahasa pemrograman Java. Masukkan string yang akan dihash. Oke, coba dengan untuk hasil string yang diinputkan tadi yaitu mata kuliah, hasilnya adalah ini 3EC91A0EB 3883 EB93 D7408 7 AD 95B 7253. Ya, barusan adalah penjelasan program dan hasil atau hasil running algoritma MD5 pada pemrograman Java dan yang sebelumnya dalam pemrograman bahasa MATLAB. Jadi sekian video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang jelasnya dalam menjelaskan setiap programnya, mohon maaf. Terima kasih.